Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Saputri, kelas PGMI 2A dengan dosen pengampu Dr. Haji Lu'lu Nur Mufidah MPD dan Dr. Adi Wijayanto MPD. Di sini saya akan membahas isi laporan hasil belajar siswa SD atau MI. Lalu, pengertian laporan hasil belajar. Menurut KBBI, laporan adalah segala sesuatu yang dilaporkan bisa dalam bentuk berita, data, hasil, atau pertanggungjawaban. Dalam konteks pendidikan, laporan dikaitkan dengan hasil belajar siswa. Pemberitahuan mengenai perkembangan belajar siswa di sekolah. Dapat disimpulkan bahwa laporan hasil belajar merupakan sarana komunikasi antara sekolah, peserta didik, dan orang tua dalam upaya mengembangkan dan menjaga hubungan kerjasama yang harmonis antara mereka. Adapun manfaat laporan hasil belajar siswa, yang pertama bagi guru, dia dapat mengetahui kemampuan dirinya sebagai pengajar baik kekurangan maupun kelebihannya. Guru dapat mengetahui pendapat dan aspirasi para siswanya dalam berbagai hal yang berkenaan dengan proses belajar mengajar. Berdasarkan informasi ini, guru dapat memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan dan mempertahankan atau meningkatkan kelebihannya. Bagi siswa, data hasil penilaian mengenai cara belajar, kesulitan belajar, dan hubungan sosial dapat dijadikan bahan untuk meningkatkan upaya dan memotivasi belajar yang lebih baik lagi. Bagi orang tua dan guru, dapat mengetahui perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik anaknya. Adapun isi laporan hasil belajar, yang pertama berisi nama dan NISN, itu ada nama peserta didik, ada NIS atau NISN, petunjuk pengisian rapot peserta didik digunakan selama peserta didik ada di sekolah tersebut. Selanjutnya yang kedua, identitas sekolah diisi sesuai dengan keberadaan sekolah. Yang ketiga, daftar peserta didik diisi oleh data peserta didik yang ada dalam rapor peserta didik. Yang keempat, identitas peserta didik diisi oleh data yang sesuai dengan keberadaan peserta didik. Selanjutnya, yang kelima, rapor peserta didik harus dilengkapi dengan pas foto berwarna 3x4 dan pengisiannya dilakukan oleh guru kelas. Yang keenam, hasil penilaian pengetahuan dan keterampilan dilaporkan dalam bentuk nilai, predikat, dan juga deskripsi. Yang ketujuh, hasil penilaian sikap dilaporkan dalam bentuk predikat dan deskripsi. Yang kedelapan, predikat yang ditulis dalam rapor peserta didik yaitu A. Sangat baik, B. Baik, C. Cukup, dan D. Kurang. Yang nomor 9, deskripsi pengetahuan dan keterampilan ditulis dengan kalimat positif sesuai dengan KD. Untuk yang selanjutnya, yang ke-10, laporan ekstrakurikuler diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh peserta didik. Yang ke-11, laporan kondisi kesehatan fisik diisi dengan deskripsi hasil pemeriksaan yang dilakukan pendidik kerjasama dengan tenaga kesehatan ataupun puskesmas. Yang ke-12, prestasi diisi dengan prestasi peserta didik yang menonjol. Yang ke-13, kolom ketidakhadiran ditulis dengan data akumulasi ketidakhadiran peserta didik karena sakit, izin, atau tanpa keterangan selama 1 semester. Apabila peserta didik pindah, maka dicatat dalam kolom keterangan pindah. 15, kolom pernyataan kenaikan kelas diisi keterangan naik atau tinggal kelas. Selanjutnya ada data sekolah, ada nama sekolah, NPSN, NSS, alamat sekolah, kode pos, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, website, dan email. Dan ini dia contoh data sekolahnya. Untuk yang selanjutnya ada identitas peserta didik, ada nama peserta didik, nomor induk, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat peserta didik.
Lalu ada nama orang tua, pekerjaan orang tua, alamat orang tua, wali peserta didik, dan bagian bawah diberi foto 3x4 dan tanda tangan kepala sekolah dan nama kepala sekolah. Lalu selanjutnya ada rapor dan profil peserta didik, itu ada nama, nomor induk, nama sekolah, alamat, kelas, semester, tahun ajaran. Lalu selanjutnya ada sikap spiritual, aspek yang dinilai menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, diisi dengan deskripsi positif. Lalu aspek sikap sosial yang dinilai perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Adapun contoh kompetensi sikap spiritual dan sosial adalah sebagai berikut ini. Ini dia contohnya, bisa dilihat. Selanjutnya ada kompetensi pengetahuan dan keterampilan, ada KKM-nya juga, itu ada 70. Lalu ada nomor, muatan pelajaran, nilai, predikat, deskripsi. Yang untuk keterampilan juga ada nilai, predikat, dan deskripsi. Seperti itu. Itu aku ambil contoh satu mata pelajaran umum yaitu PAI, lalu ada muatan lokal, sama ya dengan yang tadi, dan itu saya hanya mengambil muatan bahasa daerah. Lalu yang selanjutnya isi laporan hasil belajarnya ada ekstrakurikuler, itu ada nomor, ada kegiatan ekstrakurikuler, ada keterangan, dan itu aku ada ambil contoh mengaji dan pramuka. Terus ada saran-saran, ada tinggi dan berat badan, lalu ada kondisi kesehatan, bisa dilihat contohnya. Lalu ada prestasi dan ketidakhadiran meliputi sakit, izin, dan tanpa keterangan. Ini untuk semester 1 ya. Kalau untuk semester 2-nya ada tambahan keputusan seperti ini. Jadi untuk memutuskan apakah peserta didik tersebut naik atau tinggal kelas, seperti itu. Lalu selanjutnya yang paling bawah ada mengetahui orang tua, wali murid, ada wali kelas, terus ada mengetahui kepala sekolah. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.